Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun hadirat usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha." Lagi ayat yang lain, "Inna khalaqnakum min tin." Sesungguhnya kami jadikan kalian, kami jadikan kalian dari min sulalatin min tin, dari tanah. Wa ja'alnakum fi qararin makin. Dalam bahasa Arab ada khalaqa, ada ja'ala. Khalaqa itu artinya mencipta, itu hak mutlak Allah. Makanya ayatnya inna khalaqnakum min sulalatin min tin. Sesungguhnya kami ciptakan kamu dari saripati tanah. Kemudian habis itu wa ja'alnakum fi qararin makin. Ketika ada kalimat ja'ala, sama artinya menjadikan. Kalau khalaqa itu murni dari Allah, kalau ja'ala itu ada campur tangan manusianya. Wa ja'alnakum fi qararin makin, dan kami jadikan engkau di tempat yang paling kuat, yaitu di rahim. Nah, sebelum terjadi itu di tempat yang kuat ada upaya manusianya, upaya suami istrinya melakukan hubungan, maka disebut ja'ala. Kemudian ayat yang lain adalah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Surat Ar-Rum. Dan dari salah satu tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan dari diri kalian sendiri pasang-pasangan. Allah ciptakan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di situ kalimatnya bukan wa khalaqa bainakum, tapi wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan mawaddah wa rahmah. Setelah pernikahan itu Allah jadikan keluarga yang mawaddah, penuh dengan kasih sayang, wa rahmah dan rahmah. Berarti ada ja'ala di situ mengandung arti ada upayanya juga. Upaya dari pasangan tersebut supaya bagaimana mendapatkan dijadikan oleh Allah keluarga yang mawaddah, keluarga yang penuh dengan kasih sayang, sehingga dari situ muncullah turunlah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Upayanya adalah apa? Upayanya adalah dengan masing-masing pasangan tadi memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan syariat yang Allah ajarkan. Suami bagaimana haknya, bagaimana kewajibannya, istri bagaimana kewajibannya, apa haknya, sehingga saling memahami. Maka Allah jadikan keluarganya keluarga yang mawaddah, penuh dengan kasih sayang. Mau apapun bentuknya, keluarganya mau menikah itu karena dijodohkan atau yang lain-lainnya. Kalau ada upaya, kadang saya sendiri kadang kalau jalan ketemu suami istri lagi boncengan naik motor, suaminya mah kurus tuh, motornya motor C70 lah, motor daun jebot itu. Suami mah kurus, istrinya masya Allah bohai. Tapi subhanallah, akurnya, mesranya, ya tadi karena Allah jadikan. Mungkin secara apa? Secara hitungan matematik mah nggak mungkin.
Tapi saya lihatnya akur. Ada sebuah riwayat suaminya jelek luar biasa, tapi istrinya cantik luar biasa. Yang jadi suami karena mendapatkan anugerah istri yang cantik luar biasa, beliau bersyukur terus-terusan. Yang jadi istri karena mendapatkan musibah, suaminya jelek luar biasa, tapi sabar berbakti terus. Akhirnya dua-duanya mudah-mudahan mereka berdoa, ya Allah jadikanlah kami keluarga yang masuk surga. Tapi jangan wal'iyadu billah, karena menikah merupakan satu proses ibadah yang luar biasa, jangan didahului dengan pacaran dulu, pacaran sampai 7 tahun, nikahnya 3 bulan cerai. Karena prosesnya udah bosan. Suatu saat ada orang sudah menikah mendatangi Imam Syafi'i, kemudian bertanya, ya Imam Syafi'i, saya melihat isi saya kok bosan ya, gimana ya? Kata Imam Syafi'i, kuncinya satu, jangan pernah melihat cewek lain selain istri kamu. Itu salah satu cara supaya tetap bersyukur. Jangan sampai pernah melihat, kalau bahasa kitanya adalah ghadul basar, menjaga pandangan mata, sehingga tidak sempat membanding-bandingkan. Karena apapun yang Allah takdirkan untuk kita adalah yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tata'awad, dan jangan biasakan tidur alal firashil wadi'ati, di atas kasur yang sangat empuk sekali. Fa'iduka dzalika ila khafafin naum, sehingga menjadikan itu membuat kamu pengen banyak tidur saja. Batarkul qiyamu bil lail, dan meninggalkan untuk yaumul lail. Faya'zamu husnuka wa tahsuruka idza ra'aita ma'a dawaril qa'imina, maka akan besar kesedihan kamu. Dengan sebab banyaknya tidur akan muncul, akan tumbuh rasa kesedihan yang besar. Dan kerugian yang besar juga. Kenapa? Idza ra'aita ma'adallahu lil qa'imin, ketika engkau melihat apa yang Allah janjikan bagi orang-orang yang mendirikan qiyamul lail. Kalau orang-orang santri zaman dulu Allah yarham ustaz saya tuh, waktu nyantri tidurnya itu, karena santrinya zaman dulu tidurnya di atas tikar di musola, bantalnya itu apa itu? Kentongan, buat mukul kentong itu buat bantal, supaya tidurnya itu tidak begitu banyak. Ketika gelewang sedikit langsung jatuh. Kalau zaman sekarang kan masya Allah, hampir zaman sekarang tuh hampir semua pesantren menyediakan sarana prasarana untuk santrinya luar biasa. Kamarnya bersih, ada AC-nya, ada kipasnya, kasurnya. Kalau zaman dulu saya pondok tuh ya tidur di atas karpet yang warna hijau tuh. Kalau zaman sekarang lihat tuh fasilitas bagaimana asramanya, bagaimana tidurnya. Karena dalam konteks pesantren pasti ada ustadz-ustadz yang ditugaskan untuk membangunkan, untuk mengarahkan anak-anak yang untuk rajin qiyamul lail, untuk rajin puasa. Bahkan dulu Senin Kamis itu namanya kan sunnah ya.
Ulama menganggap bahwasanya hal yang sunnah itu harus dikatakan sunnah, nggak boleh wajib. Tapi ketika di pesantren, puasa sunnah itu diwajibkan. Padahal secara hukum itu nggak boleh. Karena tujuannya adalah untuk tarbiyah, untuk mendidik supaya anak tersebut mau berpuasa. Ibadah puasa ini luar biasa pengaruhnya. Salah satu ayat mengatakan bahwasanya ketika iblis diusir dari surga, untuk bisa kembali masuk ke surga menggoda Nabi Adam, untuk bisa merubah diri menjadi ular, itu si iblis ini puasa selama 300 tahun. Bayangin 300 tahun. Gak jauh-jauh di sini ada Pak Jum, sembuh dari penyakit diabetes, puasa. Jadi luar biasa ini. Kenapa tidak boleh banyak tidur? Ini hanya anjuran saja supaya kita nggak boleh tidak tidur di tempat yang paling empuk, karena ditakutkan malah senang tidur. Banyak tidur kemudian lupa untuk bangun sholat malam. Karena sholat malam itu luar biasa, pahala yang dijanjikan Allah, derajat yang Allah janjikan bagi orang yang tahajud itu luar biasa. Ditakutkan untuk itu karena kita banyak tidur, kita akan banyak sedih karena luput atau tidak bisa menggapai pahala yang begitu luar biasa. Faqad qala alaihi salatu wassalam, yahsyurun nasu fi sa'idin wahidin. Manusia itu dikumpulkan dalam satu padang. Fayunadi munadi, maka seorang yang menyeru, memanggil, ainal ladzina kanat tatajafa junubuhum 'anil mawajib. Mana orang-orang yang dulu menjauhkan, tatajafa itu menjauhkan, junubuhum ejanbihim, badannya, menjauhkan badannya, 'anil mawajib, dari tempat pembaringan. Maksudnya mana orang-orang yang tidak banyak tidur, orang-orang yang menjauhkan dirinya dari kasur, yang selalu bangun sholat malam. Fayaqumuna, kemudian orang-orang yang diseru tadi pada berdiri. Wa hum qalilun, dan mereka itu sedikit sekali. Jadi nanti di padang mahsyar itu ada yang manggil, mana orang-orang yang senang tahajud, angkat tangan, bangun. Ternyata pas bangun sedikit orangnya, nggak ada yang banyak, nggak banyak. Mana yang senang puasa, dipanggil. Wahum qalilun, dan mereka itu sedikit. Fayadkhuluna al-jannata bighairi hisab, masyaallah. Maka orang-orang tadi yang senang bangun malam, senang sholat tahajud, mereka masuk surga bighairi hisabin, tanpa dihisab. Sering bangun sholat malam, kaya lagi, kayanya luar biasa. Padahal hitungannya orang yang kaya itu hisabnya lebih lama. Tapi karena rajin tahajud, fayadkhuluna al-jannata bighairi hisab, mereka masuk surga tanpa dihisab lagi. Orang bijak mengumpamakan kita hidup di dunia itu seperti orang yang masuk pasar swalaya, masuk Grage, masuk minimarket, ngambil segala macam apa saja. Maka ketika ngambil, mau keluar harus 1 miliar agar menyetujui proyek-proyek apa saja. Ketika sudah turun nanti nggak menjabat lagi, dikorek-korek. Itu baru di dunia, udah ketakutan, apalagi di
Akhirat, Masya Allah, lamanya luar biasa. Fatuba, maka sangat beruntung sekali orang yang mengambil sekedarnya saja. Akan tetapi Imam Syafi'i menganjurkan nggak apa-apa kaya, nggak apa-apa kaya bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang saleh. Sehingga dengan kesolehannya tadi, dengan ketakwaannya tadi, hartanya itu dijalankan untuk kepentingan akhirat, diperoleh, dicapai dengan jalan yang benar. Banyak sahabat-sahabat Rasulullah SAW adalah orang kaya. Utsman bin Affan, kemudian Abdurrahman bin Auf, itu luar biasa. Ketika zaman hijrah dari Mekah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf itu keturunan saudagar paling kaya di Mekah, punya istri yang paling cantik. Dia masuk Islam, ada perintah hijrah, dia hijrah, sehingga akhirnya bapaknya cegah. Abdurrahman bin Auf, wahai anakku, kembali ke ajaran agama nenek moyang kamu, jangan ikut hijrah sama Muhammad. Kalau kamu hijrah, maka kamu tidak saya anggap sebagai anak saya. Kalau sudah tidak dianggap sebagai anak saya, maka hartamu disita semuanya, mobilnya, rumahnya, ATM-nya kalau zaman sekarang. Istri kamu nggak boleh dibawa, maka harta yang kamu punya dilimpahkan ke istri kamu semua. Apa yang dipilih sama beliau? Hijrah ke Madinah ikut Rasulullah tanpa membawa apapun kekayaannya. Datang ke Madinah sebagai sahabat Ansar. Kemudian ketemu dengan sahabat Ansar dengan sahabat Muhajirin. Sama Rasulullah, ini sahabat Muhajirin, ini sahabat Ansar, sok mangga, saling menolong. Ya, Abdurrahman bin Auf ini akhirnya diketemukan dengan orang Madinah, penduduk Ansar, kemudian mengatakan, apa yang kamu inginkan, saya akan bantu semuanya. Saya punya, kebetulan sahabat Ansar yang di tempat itu orang kaya juga. Harta saya bagi dua dengan engkau. Kalau kamu pengen nikah, saya carikan gadis yang cantik. Beliau bilang, enggak, cukup tunjukkan saya di mana adanya pasar, dibawa ke pasar. Mas sahabat Abdurrahman bin Auf di pasar, dia usaha, dan akhirnya kembali lagi dia jadi orang kaya lagi. Sampai dalam satu riwayat, beliau adalah sahabat yang paling kaya, melebihi orang kaya yang di Madinah tadi. Saking kayanya beliau doa, ya Allah, saya pengen jadi orang miskin. Gimana caranya? Akhirnya satu saat di Madinah itu paceklik, kebun kurmanya panennya busuk semua. Kurmanya panen busuk semua. Sama Abdurrahman bin Auf saking pengen miskinnya, itu kurma yang busuk semua seperti Madinah dibeli sama beliau dengan harga tinggi. Selang 5 hari datang utusan raja dari Persia, datang ke Madinah, ketemu Rasulullah, kemudian menanyakan, saya di negara saya lagi ada wabah, penyakit, dan obatnya itu adalah kurma busuk. Subhanallah. Akhirnya nanya, siapa yang punya kurma busuk? Yaitu Abdurrahman bin Auf. Saya akan beli 10 kali lipat harganya. Dibeli lagi, kaya lagi, gak jadi miskin. Dibagi-bagikan lagi. Kalau sudah kaya kemudian rajin tahajud, insya Allah selamat. Yadkhulul jannata bighairi hisab. Makanya kata Imam Syafi'i, orang Islam yang salih harus jadi orang kaya. Gak apa-apa kaya, karena dengan orang yang bertakwa tadi kaya, dia bisa membantu selamanya. Orang Islam itu gak boleh nabung, bolehnya investasi, tapi diputar. Ada orang yang gak punya modal, dia bisa usaha, dikasih. Nanti bagi hasil bagaimana, sehingga kekayaannya itu tidak murni sama dia sendiri.
Wa qala alaihi salam, qalat Ummu Sulaiman bin Daud alaihi salam, ya bunayya la tukthirun naum bil lail. Wahai anakku, janganlah engkau banyak tidur ketika malam. Fa inna man yakthurun nauma bil laili ya'ti faqiran yaumal qiyamah. Karena sungguhnya barang siapa yang banyak tidur ketika malam, ya'ti faqiran yaumal qiyamah, dia akan datang pada hari kiamat sebagai orang yang fakir. Ini pesannya ibunya Nabi Sulaiman kepada Nabi Sulaiman. Jangan banyak tidur malam. Wa qala Imam Al-Ghazali rahimahullah, dan berkata Imam Al-Ghazali, semoga Allah merahmatinya, i'lam, ketahuilah oleh kalian semua, annal laila wan nahara arba'u wa 'ishruna sa'atan, bahwasanya malam dan siang itu jumlahnya 24 jam. Fala yakunu naumaka fiha aktsara min 8 sa'atin, maka janganlah engkau jadikan tidur kamu itu pada malam hari aktsara atau pada 24 jam tersebut aktsara min 8 sa'atin, lebih banyak daripada 8 jam. Kata Imam Ghazali, siang dan malam itu jumlahnya berapa? 24 jam. Maka jangan jadikan tidur kamu itu lebih dari 8 jam. Fayakfika in 'ishta sittina sanatan antabi minha 20 sanatan. Maka jika engkau hidup selama 60 tahun, antabi minha 20 sanatan, itu akan hilang dari umur kamu itu selama 20 tahun. Wahiyah thuluth, dan itu sepertiga daripada umur kamu. Maksudnya gambarannya seperti itu. Kalau sekiranya 24 jam itu kita tidur selama 8 jam sehari semalam itu, maka kalau umur kita sampai 60 tahun, maka untuk tidur itu hitungannya 20 tahun. Itu hanya untuk tidur. Sisanya 40 tahun digunakan untuk apa? Wa mata ta'adzaru 'alaika fi ba'dil mawadi'il jam'i bainal tayamin wal istiqbal fanim 'ala yaminika wajtahid an la tastadbirul qiblah. Itu titik ya. Sampai wahiyah thuluth itu sepertiga titik. Wa mata ta'adzaru 'alaika fi ba'dil mawadi'il jam'i bainal tayamun wal istiqbal, maka ketika engkau mendapati kesusahan pada setiap tempat, mendapati kesusahan untuk mengumpulkan antara tidur miring kanan dan menghadap kiblat, fanim 'ala yaminika, maka tidurlah miring kanan walaupun tidak menghadap kiblat. Wajtahid an la tastaqbilul kiblat, dan berusahalah untuk tidak membelakangi kiblat. Wa idza qasadta bi'tijaika al-istirahat dunan naum, dan jika kalian ingin untuk tidur, maka niatkan untuk istirahat, bukan untuk tidur. Jadi bukan sekadar saya pengen tidur aja, tapi ketika mau tidur itu diniatkan untuk istirahat. Usahakan supaya tidak boleh miring kanan, tapi nggak boleh membelakangi kiblat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.